Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Sylvie Juliastuti Anggelar. Di sini saya mewakili kelompok saya akan menjelaskan tentang penelitian atau proyek yang sudah kami buat, yaitu tentang monitoring kualitas air waduk atau non-air kabel plus panel surya. Yang dimana ini adalah mata kuliah sistem pertahanan dan IoT, yaitu dari pengampunya adalah Bapak Insinyur Sabta Nugraha, STM. Nah, di sini kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada David dengan NIM 23011102. Yang kedua ada Jonathan dengan NIM 23011108. Yang ketiga ada Yosef dengan NIM 23011109. Dan yang keempat ada saya sendiri dengan NIM 22011104. Nah, adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu kualitas air waduk yang dinamis memerlukan pemantauan berkelanjutan. Tetapi cara konvensionalnya seringkali tidak praktis dan lambat dalam menyajikan data. Masalah utama di lapangan adalah sulitnya menjangkau lokasi pemantauan dengan kabel daya listrik serta kebutuhan akan data yang bisa diakses seketika. Sistem IoT hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan mengintegrasikan sensor nirkabel dan panel surya sehingga proses monitoring dapat berjalan otomatis dan mandiri dimanapun lokasi waduk berada. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana merancang node IoT berbasis ESP32 yang mampu melakukan akuisisi data pH secara akurat dan nirkabel. Nah, yang kedua, bagaimana efektivitas integrasi panel surya dan baterai dalam menjaga kontinuitas daya perangkat di lapangan. Yang ketiga, bagaimana mekanisme pengiriman dan visualisasi data dari lokasi waduk ke platform cloud ThinkSpeak. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama itu membangun prototipe mode IoT nirkabel yang dapat memantau parameter pH di waduk korek. Yang kedua, mengimplementasikan sistem energi terbarukan atau panel surya sebagai unit satu daya mandiri. Yang ketiga, mengembangkan sistem login data ganda atau SD card dan cloud untuk menjamin keamanan data. Nah, selanjutnya itu ada teori tentang Internet of Things ataupun IoT. IoT ini merupakan konsep di mana perangkat fisik dilengkapi sensor dan konektivitas internet sehingga mampu mengumpulkan serta mengirimkan data secara otomatis. Pada sistem ini, sensor pH berfungsi membaca kondisi air waduk. Kemudian data diproses oleh mikrokontroler ESP32 dan dikirimkan secara nirkabel ke platform cloud ThinkSpeak. Dengan konsep IoT, proses pemantauan kualitas air dapat dilakukan secara real-time tanpa harus datang langsung ke lokasi waduk. Nah, selanjutnya ada teori tentang parameter pH sebagai indikator kualitas air. pH merupakan salah satu parameter penting dalam menentukan kualitas air, karena menunjukkan tingkat keasaman ataupun kebasahan suatu perairan. Nilai pH air waduk umumnya berada pada kisaran 6 hingga 8, yang masih tergolong aman bagi ekosistem perairan. Perubahan nilai pH yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat mengindikasikan adanya pencemaran, sehingga pemantauan pH secara berkala sangat diperlukan untuk menjaga lingkungan perairan. Selanjutnya ada sistem energi surya sebagai cakup daya mandiri. Tantangan utama penempatan perangkat monitoring di area terbuka seperti waduk adalah ketersediaan sumber energi listrik. Teknologi panel surya menjadi solusi yang paling efisien dengan mengonversi intensitas cahaya matahari menjadi energi listrik DC. Sistem tenaga surya ini umumnya terdiri dari panel fotovoltaik, solar charge controller ataupun SCC berbasis MPPT untuk mengatur efisiensi pengisian, serta baterai atau aki sebagai penyimpanan energi cadangan. Integrasi energi surya memastikan bahwa sistem monitoring dapat tetap beroperasi selama 24 jam penuh, termasuk pada malam hari ataupun kondisi cuaca buruk. Selanjutnya ada peranan mikrokontroler ESP32 dan komunikasi nirkabel. ESP32 adalah mikrokontroler yang sangat populer dalam pengembangan node IoT karena memiliki fitur konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth terintegrasi. Keunggulan utama ESP32 terletak pada konsumsi daya yang sangat rendah melalui fitur Deep Sleep Mode, yang memungkinkannya beroperasi dalam waktu lama menggunakan baterai. Selain itu, ESP32 memiliki resolusi ADC atau Analog to Digital Converter yang cukup baik untuk membaca sinyal dari sensor pH, sehingga data yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi yang memadai untuk pemantauan kualitas air secara mandiri. Berikut adalah desain sistem dalam penelitian kami.
Desain sistem monitoring ini dirancang agar dapat bekerja secara otomatis dan berkelanjutan. Sensor pH membaca nilai keasaman air waduk, kemudian ESP32 mengolah data tersebut dan menyimpannya ke dalam microSD sebagai cadangan data. Selanjutnya, data dikirimkan ke platform TeamSpeak melalui jaringan internet untuk ditampilkan dalam bentuk grafik. Seluruh sistem disuplai oleh panel surya yang menyimpan energi baterai sehingga alat dapat beroperasi selama 24 jam. Selanjutnya itu ada alat dan bahan. Yang pertama ada sensor pH meter, yang dimana ini adalah untuk mengkalibrasi dengan baper pH. Yang kedua ada MCU atau ESP32, yang dimana ini adalah otak sistem untuk mengolah data dan mengirimnya ke Wi-Fi. Yang ketiga ada panel surya polikristalin, yang dimana ini adalah sumber energi terbarukan yang mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Yang keempat ada micro SD, dimana ini adalah untuk menyimpan data. Yang kelima ada aki. Aki ini untuk menampung energi listrik yang mengoperasikan alat selama 24 jam. Yang keenam itu ada RTC, di mana ini adalah penentu jam atau tanggal presisi untuk label data di timestamp. Yang ketujuh itu ada OLED, di mana OLED ini adalah untuk menampilkan hasil pembacaan sensor secara langsung di lapangan. Yang kedelapan ada kabel jumper, yang dimana kabel jumper ini adalah sebagai penghubung arus listrik dan sinyal data antar komponen. Yang kesembilan ada pipa, di mana pipa ini digunakan sebagai rangka ataupun struktur penyangga atau pelampung untuk alat. Yang ke-10 ada triplek, yang dimana triplek ini adalah sebagai alas atau tempat atau tatapan tempat meletakkan komponen elektronik. Yang ke-11 ada kabel USB, yang dimana kabel ini adalah sebagai penghubung microcontroller ke laptop untuk pengisian kode program. Yang ke-12 ada modem Wi-Fi, di mana ini adalah untuk menyediakan akses internet di lokasi waduk agar dapat terkirim ke Yang ke-13 ada gerenda, yang dimana gerenda ini adalah untuk memotong pipa. Yang ke-14 ada lem hitam putih, yang dimana ini adalah perekat untuk menyambungkan pipa. Selanjutnya ada flowchart, yang dimana flowchart ini yang pertama itu dimulai, selanjutnya diinisialisasikan ke ESP32, yaitu sensor pH, OLED, dan internet. Selanjutnya ada pembacaan nilai pH air, lalu dilanjutkan dengan pemrosesan dan kalibrasi data pH, lalu dilanjutkan dengan menampilkan nilai pH di OLED, lalu dilanjutkan dengan mengirim data ke TeamSpeak, lalu dilanjutkan dengan memonitori via Android, lalu dilanjutkan dengan apakah pH itu normal 6,5 sampai 8,5. Jika normal maka data akan disimpan, jika tidak maka akan ada peringatan pada pH. Selanjutnya ada delay atau interval pengukuran, lalu selanjutnya selesai. Nah, untuk kode program berikut adalah kode program yang kami gunakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode program yang kami gunakan. Nah, di mana yang pertama ada input Wi-Fi manager, ini adalah untuk mengatur koneksi Wi-Fi-nya secara otomatis. Lalu untuk input Wi-Fi ini adalah library Wi-Fi bawaan dari ESP32. Lalu input TeamSpeak ini adalah untuk mengirim data pH ke platform IoT TeamSpeak. Selanjutnya ada input SPI dan juga input SD. Ini adalah untuk komunikasi dan data logging data ke SD card. Nah, selanjutnya itu ada input, ada feed GFX, lalu ada encode, ada feed SSD 13.6, yang adalah untuk menampilkan data pada OS. Selanjutnya ada input TMH, yang adalah untuk mengambil waktu secara real time dari server MTP. Selanjutnya ini ada konfigurasi Wi-Fi dan juga TeamSpeak, dari mana Wi-Fi client ini adalah media komunikasi ESP32 ke internet, dan my channel number ini adalah ID channel TeamSpeak-nya. Untuk my write API ini adalah untuk kunci autentifikasi untuk mengirim data ke channel ataupun seperti token. Nah, selanjutnya itu ada sinkronisasi waktu MTP, yang dimana ini adalah untuk mengambil waktu dari MTP server. Nah, untuk offset set 7 dikali 3600 ini adalah untuk menyesuaikan jam waktu, yaitu di WIB. Nah, jadi waktu yang digunakan ini akan ditampilkan pada LED dan juga di timestamp log SD card. Nah, selanjutnya itu ada konfigurasi sensor pH, yang dimana sensor pH ini terhubung pada pin 36 ESP32. Lalu
nilai kalibrasinya, penyesuaian sensor agar pembacaan lebih akurat. Nah, selanjutnya itu di PNSD CSP ini adalah untuk menyimpan datanya ke SD card. Lalu ada OLED yang dimana ini adalah untuk menampilkan datanya pada OLED. Selanjutnya ada proses pembacaan pH read yang dimana uh, ini sampling ini dibaca sebanyak 10 kali. Lalu untuk mengurangi noise dan speed pembacaan ataupun scrolling data. Nah, jadi untuk yang for integer ini sama dengan 0. Nah, untuk ini adalah untuk mengambil nilai tengahnya. Selanjutnya ada konversi ADC ke tegangan. Nah, pada bagian pada bagian ini ini adalah untuk mengkonversi nilai ADC pada tegangan. Nah, selanjutnya ada konversi tegangan pH. Nah, yang ini adalah rumus untuk mengkonversi tegangan ke pH-nya. Lalu pada bagian ini adalah pembatasan nilai aman. Jadi rumusnya ini adalah karakteristik umum sensor pH aman. Nah, selanjutnya ini ada limit aman yang dimana ini tadi sudah saya jelaskan, yaitu untuk tegangan pada pH-nya. Lalu selanjutnya ini ada LED. Nah, di sini untuk menampilkan tanggal dan waktu secara real time, lalu menampilkan nilai pH-nya untuk saat ini. Lalu selanjutnya itu ada SD log, yang dimana ini adalah mengajeng data ke SD card, yang dimana data disimpan dalam file log CSV, lalu dengan format datanya itu ada tanggal, waktu, dan juga nilai pH-nya. Nah, di sini ada stupnya yang dimana ini adalah inisialisasi serial monitor, dan juga yang bagian ini adalah koneksi WiFi secara otomatis. Nah, lalu di sini juga ada inisialisasi pada TeamSpeak-nya, lalu sinkronisasi waktu MPP, inisialisasi OLED, dan juga inisialisasi SD card. Nah, pada bagian loop ini adalah untuk mengambil waktu file loop ini adalah bagian untuk mengambil waktu dari MQP, membaca nilai pH, mengirim nilai pH ke TeamSpeak-nya pada flight 1, lalu mengupdate OLED, lalu menyimpan data ke SD card dengan nilai 10 menit, dengan delay 10 menit. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu David Flow. Oke, di sini saya Dev Mangson akan menjelaskannya itu mengenai data pengambilan data sensor pH kami yang dimana dimulai pada tanggal 21 Desember pada jam 10 malam yang bisa kita lihat di sini datanya tertulis jumlah datanya sebanyak awal pengambilan data itu 292 dengan pH 6 6,25583. Kemudian kita di sini bagian grafik pada TeamSpeak di mana sistem IoT monitoring kualitas air waduk telah berhasil dilakukan melalui akurasi data dan pengiriman data pH secara kontinu dengan interval waktu yaitu sebanyak 6 menit. Nilai pH pada awal pengukuran berada pada sekitaran 6 sampai 6,8 yang menunjukkan kondisi air masih relatif normal. Namun pada beberapa waktu tertentu terlihat lonjakan pH hingga di atas 11 serta penurunan hingga di bawah 5. Frekuensi ini sang ini terjadi dalam waktu singkat dan digu- digubah diu- diubah bukan perubahan alami diduga bukan perubahan alami air melainkan akibat gangguan sistem pengukuran yang bisa diakibat oleh
noise pada sensor, dan kelistrikan. Kemudian kita akan masuk pada slide kedua, yaitu adalah grafik hari pertama, yang dimana bisa kita lihat pada grafik pada tanggal 21 sampai 22 nilai frekuensi relatif stabil pada sekitar 6 sampai 6,7 dengan satu longka- lonjakan singkat hingga mendekati 8 yang segera kembali normal. Normal pada kondisi ini menunjukkan kinerja sistem yang stabil dan kualitas layanan Q, Q, QoS yang baik. Sebaliknya, pada periode siang sampai malam, terlihat frekuensi yang lebih besar dengan lonjakan hingga kisaran 11 sampai 12. Pola ini mengindikasikan kestabilitan sistem akibat meningkatnya beban atau aktivitas penggunaan. Untuk pada hari yang kedua, yaitu grafik yang kedua, pada siang hari dan pada tanggal 22 hingga 23, nilai pengukuran berada pada sekitaran sekitaran 6 sampai 6,8, meskipun terdapat lonjakan sesaat hingga mendekati 9 hingga 10. Kondisi tersebut tidak berlangsung lama dan ini nilai kembali normal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem masih bekerja stabil dan mampu menangani beban dengan baik. Pada siang dan malam, terjadi frekuensi yang lebih besar. Nilai meningkat hingga sekitar 11 sampai 12 belum mengalami penurunan tajam. Pola ini mengindikasikan adanya peningkatan beban atau akibat yang berdampak menurunnya kestabilan sistem. Secara keseluruhan ini kinerja lebih stabil pada pagi dan sampai siang, dengan pada siang sampai malam diperlukan optimalisasi untuk menjangka kualitas layanan. Untuk grafik yang ketiga, yaitu pada hari ketiga adalah pada tanggal 23 sampai 24, di nilai pengukuran awal relatif stabil pada sekitar 5 sampai 5,5, kemudian meningkatnya tajam hingga mencapai 12 sampai 11 sampai 12, seluruh kembali normal. Pola ini turun dan berkurang menunjukkan adanya frekuensi beban yang tinggi sehingga kinerja sistem cenderung kurang stabil pada periode ini. Pada grafik pagi dan malam, meningkatnya adanya peningkatan pada sekitar 4 sampai 4,5 sampai 5 dengan relatif stabil, namun kemudian munculnya lonjakan ekstrim hingga 12 sampai 13 yang bersifat sementara dan diikuti penurunan tajam. Setelah itu nilai kembali stabil hingga akhir pengambilan. Secara keseluruhan, hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai pH air waduk umumnya berada pada kisaran 6 sampai 6,8, menandakan kondisi air relatif stabil. Namun, waktu tertentu munculnya lonjakan pH ekstrim hingga sekitaran 11 sampai 12, penurunan hingga 4,6 sampai 5, terutama pada periode siang sampai malam. Frekuensi ini diduga berasal dari anomali pengukuran akibat sistem sensor, pengalihan lingkungan, ataupun ketidakadanya catu daya. Meskipun sistem mampu meredam data secara real time, diperlukan proses validasi dan frekuensi untuk meningkatkan kualitas data. Secara keseluruhan atau kesimpulannya bisa diambil adalah berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi data pada Vlakfontein Speed, sistem monitoring kualitas air waduk berbasis IoT telah berfungsi sesuai dengan rancangan ditunjukkan oleh kemampuan alat dalam membaca, menyimpan, dan mengirimkan data pH secara kontinu. Secara umum, nilai pH air waduk berada pada kisaran normal, namun pada beberapa periode terjadi frekuensi ekstrim hingga mencapai nilai sangat tinggi. Namun,
namun merendah yang diduga disebabkan oleh gangguan pada sensor pH tersebut, ketidakstabilan satu daya dari panel surya dan baterai, serta belum diterapkannya metode penyaringan pada program ESP32. Meskipun demikian, sistem telah membuktikan keandalannya dalam melakukan monitoring real-time dan jarak jauh hingga dapat dijadikan solusi awal untuk mengetahui kualitas air waduk secara berlanjutan dengan catatan demi diperlukannya estimasi lebih lanjut, akurasi sensor, dan pengolahan data. Mungkin Mungkin segitu saja, dan berikut adalah dokumentasi-dokumentasi pengambilan data yang telah kami lakukan di Danau Katkorem. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, dan maaf apabila ada salah-salah kata.